kira-kira kenapa itu argumennya beliau? Lil hurur, Pak. Karena ini berpotensi ada kekecewaan di antara kedua belah pihak. Kita mengatakan potensi, ada potensi tidak di sana? Kalau begitu kira-kira apakah ada perdagangan yang tidak ada lil hururnya? Dan nggih ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Contoh Jelas, nya tukunan iki. Sama ndak itu, Pak. Gurunya gimana? Ya, Pak, tukunan. Gurunya gimana? Coba. Potensi kekecewaan Anda di mana? saya bayar duit kepada sampean dan ternyata airnya ini tadi mentah. Loh, sama sudah lihat itu? Ya kan masih ada potensi kan. Loh, sama tahu nggak itu airnya mentah apa tidak? Enggak, misalnya ada potensi kan tadi. Loh, Kalau bicara potensi. Kalau potensi berarti jenengan belum tahu, Pak. Misalnya ini Potensi itu sesuatu yang masih muhtamil, Pak. Kalau jenengan sudah baik seperti ini, jual beli ini, jenengan bisa nggak mengatakan ini potensi muhtamil? Ada potensi itu. Muhtamil itu apa? Muhtamil potensi itu, Pak. Berpotensi. Jelas loh. Ya. awam Ini potensi. Bisa nggak berpotensi? Bisa, Pak. Di mana? Misalnya ini karena saya misalnya orang percetakan ya. Iya. Oh, ini tak ganti air aki, terus Iya. kemudian tak tambahkan bubuk-bubuk racun, terus tak Iya. tempel ulang. Iya, betul. Nah, ini silahkan diminum ini. Itu Sama haram bayar dari aja. awal. Dari awal. Iya, tapi ini loh, sama kan tanya, berarti semua B itu pasti haram. Loh, contoh, ketika ini sudah murni dan jelas barangnya wujud ini, haramnya di mana coba? Fasidnya di mana? Potensinya itu tadi. Iya, potensinya di mana? Kalau ini asli. Jangan pakai kasus yang lain. Hukumi kasus saya, Pak. Gitu ya. Saman mergo mengatakan semua pasti muamalah, semua perdagangan pasti fasidnya dawuh ngoten ya. Memiliki potensi bukan Contoh, fasid. jangan kan dawuh ngoten. Saya Pasti. mengatakan memiliki potensi. Iku sih omongane kula niku. Semua memiliki potensi omongane kula. Kalau berarti Sama Nawawi mengatakan berarti semua perdagangan tidak sah karena dawuh ngoten ta? nggih dengan alasan Karena terjadi potensi. Saiki lek kula dodol klub. Potensi haramnya di mana? misalnya tak iseni barang-barang. Ini barangnya asli. Barangnya asli. Nggih. Jangan utang, jangan bayar lah ini loh. Ini potensi haramnya di mana? Tidak sahnya. Wong ya jelas iki jek segel genah dan iki wis wong itu percaya potensi haramnya itu, potensi kekecewaan jenengan. Gini, mungkin nggak ketika orang dipercaya itu pasti mengambil ataupun pasti mengeluarkan. Yang ngomongnya pasti gak mungkin, Pak. Kabeh Katanya semuanya utame. ketika potensi yang namanya muhal itu kan tidak ada kepastian juga. Saya ini ngomongin fikih, ngomongin tauhid. Oke, Ya namanya fikih berarti qarinah, Pak. Berdasarkan qarinah. Berdasarkan tanda-tanda yang ada. Anten no. Kalau Tapi itu ya- jual beli online itu bisa dengan korinahnya itu tadi ngapunten kula comot istilahnya. Iya. Tanda-tandanya itu bisa dilihat daripada komentar-komentar orang yang sudah membeli. Tapi dari sekian itu jenengan sudah tahu nggak kalau itu ada satu orang yang kecewa. Bisa jadi. Ya, iya, makanya itu potensi itu loh. Tapi kalau orang jual beli langsung nih, potensi kekecewaannya sangat minim sekali. Karena ini sudah zahir, wujud, sudah ada barangnya. Dan kalau air mineral, siapa yang mau ganti, Pak? Kurang penggawean. Lah ini cara sampai jenengan nyusun nggih ilmu perdagangan. Bah aku iki tuku ning kono bae banyune wis gantian. Ora payu, Pak, tokone, Pak. Lek toko darat lho nggih. Toko darat. Lek online penipuan ganti toko nek, Pak. Masih kula niku tokone kabeh 10.000 pira ngono. Toko online ini. Sok ge lah. Tapi toko online 10.000 pinten. Niku lek kula ndelok masyaallah pun. Harame wis komendi-endi. Niku Mas Musanan kula. Soalnya kula roh pekerjaane tak delok, masalah lha sing komplain sak weekend. Dodol kembang, Pak. Kembang ungu, jaluke ungu, sang teko kembang ijo. Lha ini potensi keharamannya di sana. Tapi sing kok ijo itu kombinamu to? Kembang ijo itu kombinamu to? Aku enggak melok Sing masarnya kan masmu. Hah? Sing masarnya kan masmu tapi barangnya kombinamu. Oh. Ini kok melok ya? Oh iya betul. Kata si mapan aku ngono masuk mood. Tapi ngomongnya jangan ahlos Masyaallah. Tapi aku enggak paham, Pak. Sekarang saya ada, Pak. Ini udah germa kelar kok ah ini ngomong.
Lha sekarang itu makelare, Pak. Makelare salah ngomong. Jadi memang guru itu potensi kekecewaan, Pak. Jadi guru itu potensi kekecewaan. Kalau seperti ini kita jual air minum yang jelas nyata darat, potensi kekecewaannya kita anggap tidak ada. Kita anggap tidak ada. Kenapa ini? Apa potensi kekecewaannya? Minim sekali kalau di online shop itu sudah terkenal banyak sekali. Soalnya pernah jual beli online, pernah beli online, pernah kecewa, Pernah? ya mungkin. Pernah beli klub kecewa, beli air mineral kecewa pernah. Kalau beli air mineral kecewa, Wong tuane sama sing kecewa ngomong tuku aku malah tuku klub air repot iki. Ya sing kecewa wong tuane jenengan iki. Tapi kalau kayak aku berani Nah, itu kan aku wadah ngomongane klub sini wong tuane. Dan jenengan mutus pas aku. Kudu aku ale klub yo mineral wae ngene. Ora legi. Aku ora legi. Datang gue golek sing kacau. Ya ada pilek gitu. Nyapa kok oboke ora enek nek oboke ngurus jelas. Sampeyan nek tuku barang ning ngarep ngene iki, jelas iki. Sampeyan tuku sampeyan tuku opak model ngene iki. Sampeyan kan roh to opak ngene iki roh. nggih. Nah, cara sampeyan Kemungkinan ada pun ada ratunya itu bukan masalah gulurnya. Gulur ini kita nguri, aku tuku opak apa jenenge iki. Kan gak roh opak kuwi lempem apa kan gak roh. Iki jan jelas roh. Niku lho maksudnya perbedaan antara goib dan tidaknya baik goib itu gure enggak roh. Nah, ini kula pun kepanggih kok dados ruwet niku teng napa? Ingkang pertama, perbandingan antara kasusnya niku mboten seimbang. Proporsionalnya mboten nenten. Yang pertama, jenengan yang dijadikan sebagai perbandingan contoh di sini, ini adalah klub. Sedangkan kalau di online itu jenengan masih menyebutkan itu secara umum. Loh, ini yang dibahas yang online, Pak. Secara umum mawon. Nggih. Atau mungkin kita lebih baik menarik pada kasus Pun gamblang Mas. Ngoten. Jenengane sing. Lah nggih ngene Pak. Kenapa online shop itu tidak boleh? Perkara sing Karena gampang potensi tapi sulit potensi itu. kekecewaannya Gampang. banyak. Oke. Kenapa kok jual beli itu harus Boleh, wujud? Karena potensi kekecewaannya sedikit atau minim. tapi masih ada. Ya jenis jari iki mesti ada, Pak. Arep meninggalkan ya enggak wani aku ning Mas Teknik kok aku ngalahi pangeran. Berarti argumennya sudah patah sendiri itu tadi. Ya kok kata sendiri gimana toh? Kan mengatakan bahwasanya ketika jual beli secara online itu Nggih. nggih niku rusak karena ada potensi. Penipuan. 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 Nggih, potensi penipuan. Nah, kemudian yang jual beli secara nyata Nggih. itu diperbolehkan padahal dia juga memiliki potensi penipuan juga. Tapi Sing dia tidak bisa, tidak bisa potensi penipuan tidak bisa mau barang mau wujud. Enak kan? Oh enak perkara sing gamblang aja didak-dakan. Sampeyan tuku iki gethuk wis genah. Gethuk wis ngene wis genah iki. Tapi beda lak sik online iki sangat rawan apa enak penipuan. Tapi lak anu mambu pundak lek dhewe konsumer meni lah. Sederhana mon wis beda adoh tenan. lebih sederhana lagi bukan penipuan tapi kekecewaan lah itu tadi kan. Lah Anunya, kalau yang gurunya jadi gini, isi dari guru itu termasuk apa niku sing termasuk kekecewaan karena duduk-dudukan itu. tapi kekecewaan itu ada dasar karena perbuatan si penjual, ada karena kesalahan yang membeli. Nah. Kalau yang Kesalahan membeli. itu kesalahan membeli kecewanya. oke maksud saya Oke. menguatkan bahwasanya online itu sangat mungkin dikuatkan ini tadi ya karena Cuma anu, kekecewaan aku itu sangat pengen besar. ku oleh tapi lewat jalur salam. Nek kene ibaratnya walau diakati dengan sambalo ini berarti iki ana Walau indikasi coba sing inklusifah membolehkan. bisifati salam. Bek loh, Iya. kata bek. Wa inklusifah mbah ora walau, Mbah. Oh, bain lho. Oh iya lho, Mbah. Lah yo bocah iki berarti lak cara ning kene istilah fuqaha ini berarti ada indikasi khilaf. Niki enek sing memperbolehkan Oh, saking nggak salam. iso. Loh, begitu sampean kudu dibukane kitab ketemu Ngeten dhisik. lho, sing Sabdatun kutub bin Fida. Ngeten lho. Tadribun Jabak li Syekh Mainusur Sidi. Ingin aku buka lho. Lah termasuk salah satu indikasi khilaf itu ketika nek goyah aku mesti nek indikasi khilaf. Ngono. artinya masih ada kemungkinan. Tapi niku khilafnya mesti khilaf lafzi, enggak mungkin khilaf manawi mesti ya. Enak khilaf lek Wah, angel angel, sih. yes. Sama delok nek istilah Kolilun jidan lek wis masalah segorong itu mesti Iya mustasnayat lek ngono lek wis wis tasrih mustasnayat. Ngeten lho, maksudnya teng mriki iki
ngeten. Jadi lek Pak diakati salah bisa jadi tadi ya. lek akad salah kan Terus beda. jalan. Cara tatanya kan sudah berbeda. Ini tata cara B. Nggih lah, Bek. Kula Lah jadi itu loh, iki. sing maksudnya ini Ustaz, iki tata caranya B, sedangkan barangnya itu tidak ada di situ. Nggih. Walaupun disifati dengan salam, sifat salam maksudnya yo iki rupane ngene, tapi tata caranya kan B bukan salam. Yang dimasakan nyapa tetap Pesen, tidak boleh. tapi tuku. Tapi nggih. boleh. Lah nggih, Khilaf enggak? Khilaf tenan maning jamale Nggih, Gus wonten. Farid, tapi aku bangga kalian yang mau tak titeni nek istilah-istilah ngene istilah. Nggih, tapi ini jelas jelas Jelas. tentang Jamal memang wal goyatu lirrat alal khilaf. Berarti memang khilaf. Berarti mestinya ada yang sah. Ini memang nek kita istilah fuqaha ngono kuwi lho, singgot senajan walaupun ini mesti ada indikasi khilaf. Tapi nggak, maksud kula ngeten lah, khilafnya itu mutabar mboten nonton maksud kula. Bisa mukhalifnya bisa dianggap apa tidak. Yo saya kira bisa lah kalau saya ini oleh kali saya Al-Jamal disebutnya. Enggak betul disebutnya kalau lesinten, tapi hanya lirat ala khilaf macam khilaf kerucuk itu mungkin. Wah, kroco-kroco ini ulama terdahulu dibanding saiki kok kadoan suaramu. Daerah disebutnya beliau. Kayak Al-Qafal kelasnya kalau Mbah Imam Ghazali ya. Karo ulama tak burine di bosan pas di Ini loh Pak, maksudnya kerucuk itu kol yang mukhalif lil muktamad atau lil mujma'. Lil ittifaq. Saya kroco-kroco sih gak Kudu wae kok uli jenenge ada konten. cuma saja untuk mereka yang awam ini tolong dijelaskan jual beli salam itu bagaimana? Oh salam di belakang nih. Bak diambak. Lu dicuplek ngene. Teorine anu Gus, teorine Oh, teori umum. sok ben salam ben mengikuti tenan sak Oh, dicuplek. nggih. Iki termasuk teorine Benar-benar. kaya sinetron lho. Benar-benar. Nggih lho, nggih lho. Apa jenenge? Dudo iki Dik, dudo iki. Terang lho. Apa jenenge? Secara Trailer. garis besar. Oh, trailer. Secara garis besar wae. Spoiler malah. Jadi akan Akan salam pengen ya. gambarnya kalau lengkapnya sok. Tak iki di muka dimain sik lho. Iya. Akad salam itu yang Secara paling garis besar, sering ya. terjadi fasidnya itu namun penyerahan uang muka. Penyerahan uang itu bukan uang muka, penyerahan uang. Rok sulmal iki ya kudu diserahne. Kok semuanya kudu kabeh Mbak. Lah, yo Sing kuwi. mutafakun alaih sing Yo mana baju khilaf tapi yo kok fakul tak korek suka. ning ngene Lah iya kok mana tak di suka. disikne. Akhirnya dia sing kuat dhisik lho. Ya iya. Aku cak itu Kudu apa. dikene dhisik. Mungkin kita ajak 4 madhab loh, itu malah nih khilaf kan. Jadi yang mutafak di madhab Imam Syafi'i nggih, itu kalau akad salam itu uangnya harus di depan. Ini yang sering salah. Aku pesen ini tapi uangnya di belakang. Ini kesalahan akad. Itu yang paling urgent di masyarakat kita pada akad salam atau pesan. Tapi lah keterak ulama umum marido ya bareng. Keterak ulim marido itu. Ya ngomongin uli marido apa Pak? Nyolong wae uli marido udah sido nyolong Pak jenenge Pak. Pak uli marido Sampai yang gosok wis ora oleh. niku solusi butut to lho. Mang sangit ya sangit ning neraka lho uli marido. Yang duitnya wis kere gampang duitnya. Iku manjen. Keharaman salam dengan kenapa kok uangnya harus di belakang itu karena beuden biden. Itu nas hadis haram beuden biden. Tidak ada yang melegalkan itu. Beuden biden. Beli hutang dengan hutang. Itu jelas kan. Jual-jualan utang. Jual-jualan. Ya ora jual-jualan Pak ini khiwalah mungkin boleh malah. Nek jual-jualan utang malah boleh. Ini membeli sesuatu membeli perkara yang dihutang dengan hutang. Kan balik langsung ya, nggih utang 100.000 ngene dhek. Mau kan dari sisi pembayaran, dari sisi barang Dari sisi barang itu anu niku mungkin syaratnya kuatah Pak. Syaratnya ada 5 minimal. Ya ku sore repot nih, sontong mriko niku tidak boleh terkena api. Iki rada angel nggih. Bahasa teng mriko mah. Lah wi syarat sing kuwi lho sing rodok wi ketoke barang-barang khusus sing ngono kuwi. Lah nggih, ngoten iki dibahas ning mawon. Lah
masakan ndak kena api piye jare. Ya, makane kuwi. Pak pesen pesen pecel sego pecel apa ya. Tapi nganu lah, ketika Repot nerane Pak kemarin sing pas kuwi ya. lek selingkuh tetep itu harus Pak. Ketika jenengan ngomongin sego pecel, itu lek ya sih. Lu itu beknya itu ketika nampa sego pecel kali nampa duit. Jadi pas pesen niku wae niku namung lambe wadu. Iki dewe ya sih. Wah, dedemu nek PPP rene Lirboyo. Kok kabeh keluar ya sih lho iku sah lho. Saya ku beke ya ketika nampa barang karo nampa duit. Oh ya wis lah. Biar lah ngono. Ya wes. Lah salah iki, lah salah mek waktu ngomong-ngomongan tok gek iki lemes kancane. 3 jam debat. Ya sisi terima ngono hade. Nek ngono tahan. Lemes. Jan sak enake sak rumus kabeh debat ya sisi. Model iki usawri mandek. Mengke iki kilap nang kono domone mengke memang nang kene apa Aimah Sa'an Syafi'i kuwi oleh tuku barang ora enek tapi memberi sifat jinsinya tapi enek tulisnya nek ketika nanti si Mustari tahu barangnya itu dibeli khiyar. Wih, kuwi termasuk menjadikan fasid itu termasuk nafyul khiyar, Pak. Online shop itu nafyul khiyar. Itu juga haram, Enggak ada khiyarnya. Tidak ada khiyar sama sekali. Iki ngono, iki oleh sing oleh nang kene iki enek roh enggak cocok, iki oleh balik. oleh ngakatnya enggak jadi gitu loh. Nek demi ngakat baik karena sudah jadi kan enggak bisa kembali. Nggih. Nah, masalahnya nang kono kuwi. Lah nek kene sing oleh kae oleh barangnya enggak roh. Tapi Disipasi. haram Tapi ternyata ndak. haramnya apa? Mergo uang asuransi, jaminan asuransi itu menjadi tambahan dan ditanggung oleh pembeli. Iki duit apa gimana ya? Iki haram nah misalnya. Jadi ada uang asuransi yang tidak bakal kembali pada mustari. Wis haram lagi. Jadi keharaman orang itu buaya ya kan. Cara ditilik ngono. Pengen dibudak. Haram wae pun. Iya kita kalau boleh kembali itu juga ada, tapi uang asuransi loh atas nama apa ini? Kok ada kok kon bayar 1.200, 550 itu, masya Allah. Pokoknya yes tapi lupa lah halal banggaan pokok tidak kecewa enak. Solusi ini jadi wow namun tidak ada solusi yang lain. Untuk salam benjing mawon nggih anu Pak Arif. Niku pembahasan itu. Wah, jenengan jaluk sekat bisa. Wong kuwi oleh disalam biya krana ndokot asal ya ora lek asal. Asal ndokot. Nggih, peringatan Patafim Ayanatul Madin. Amin alimi biqadrihi. Kemudian dicukupkan mentakin iwat atau iwat yang digantikan barternya itu dengan cara mengetahui takarannya. Jadi cukup tumbas beras kilo wis timbang tok wis cukup. Iktifaan bitahmini al-masfuhi biha. Apa itu? Oh enggak? So nyukup nih anu nggih, yang menyukupkan untuk disifati nggih, berarti al-masfuhi biha. Banyu ya literan. Berarti kalau pola itu kan bihadi sobro wahia majulatun soha al-bai'u lakin yukrahu li anhu qad yuqa'u fi nadmi. Oh iki. Apa? Subah apa, Mbak? Tumpukan. Oh, iki ngono ya. Tumpukan. Oh, masyaallah. Iki mergo enggak biqadri ya bihadihi ya. Jadi ketika seseorang itu kok muni sak enek nggawa karung lah, nggawa karung. Terus umumnya jubaran-jubaran padha wae lah umumnya gabah. Jadi nanti boleh
Karena ini Dengan melihat sing bagian sing nek njupuk-njupuk ketara-ketara itu wis cukup. Niki Karena mergo nganu. umumnya sama. Mergo iki takyin tenan malah hadihi. Mergo luwih takyin. Maka ini menjadi boleh. Ya contohnya ada tuku anu lah, tuku apa kerdusan kuwi. Tuku air mineral, kardus. Tukunan iki. Ora Yo tuku gabah barang. Nah, tuku gabah sak kebo. Sak karung. Dengan melihat bagian-bagian tok cukup mergane umumnya ya padha. Tapi ini ngomongnya kodru mbak, mukhalafahnya karo kodru nih. Jadi ketika sesuatu itu dikodru, ditakar, itu juga boleh tidak ditakar dengan cara bihali disebut. Loh, jadi cara Aduh, beras, kurungan. iya, cara beras itu kulinane kan tukunya sekilo 2 kilo. Iki, Ada, ki tukunan berasku. Sakmene iki lho kayak Sak karung. Niki majhulah Pak, ini tidak diketahui kodrunya, seharusnya menjadi haram. Tapi ini tetap sah. adole sak karung ora adol. Ini tetap sah, ngoten lho. Tapi adole malih memakai karung. Nek jual beli wau tetep boten dereng angsal nggih. Dinamo iki. Jual beli online. Tenang. Nah, jenengan kok matur nek niku mboten angsal. Kira-kira jenengan sampun mempelajari betul napa dereng jual beli online? Bisa. Iya. Jadi di dalam jual beli online, ketika kita itu tertipu, itu ada namanya fitur return sama refund. Jadi kalau kita barangnya nggak sesuai, itu bisa langsung dikembalikan. Iya bisa. Jadi di mana letak potensi kesalahan niku wau, penipuannya? Untuk uang asuransinya bagaimana? 100% balik ke kita. Tidak. Kalian ongkos kirim. Nah, nggih. Dan baliknya mesti ongkos kirim. Nah, seperti di Shopee, itu ongkos kirim sudah ditanggung oleh pihak Shopee. Jadi nggak bisa semuanya itu digeneralisasi. Itu mencentang asuransi apa tidak? Kalau barang rusak pasti ada asuransi yang harus dicentang. Nggak harus. Nek tidak bisa kembali mboten. Bisa. Nek tidak dicentang Bisa. 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 Praktekkan kalau bisa. Oke. Praktekkan kalau bisa. Ini ada langsung di situsnya Shopee. Nggih, monggo. Jadi mboten usah ada Iya, enak persyaratan program semacam carry-carry itu. gitu. Ada yang namanya fitur return, ada fitur refund dan juga reject. Jenengan pun belajar niku napa dereng? Sudah. Lek dereng. Berarti jenengan mboten layak berbicara tentang hukum perjualan beli online. Iya, monggo terus. Nggih. Ya terus nih. Lah kira-kira fitur refund itu tadi gimana? Untuk asuransinya bagaimana? Enggak harus dicentang, enggak semuanya start, enggak Kalau semua. tidak dicentang, itu bisa dikembalikan apa tidak? Coba jangan was. Jangan was. Mana dalilnya yang membolehkan ketika tidak dicentang boleh dikembalikan? Enggak ada karena itu sudah maklum. Dan jenengan mengatakan ada asuransi. Asuransi itu coba jenengan cari di dalam online. Iya. Asuransi itu hanya untuk barang pecah belah. Jadi misalnya ada saya beli HP, terus kemudian HP-nya ini ada asuransinya. Iya. Nah itu baru karena ketika dalam proses pengiriman HP-nya ini tadi pecah, itu baru dicentang. Tapi kalau beli-beli hal seperti Kalau bantal, tidak dicentang bisa dikembalikan apa tidak? seperti bantal enggak harus dicentang, enggak ada centangan. Tidak harus dicentang. Enggak harus. Bisa. Bisa. Sebentar saya carikan dulu. Iya, monggo. Saya bicara itu nggak boleh nggak pakai data soalnya. Oke, monggo. Silakan. Nanti kalau yang terakhir, karena ulama salaf itu mengharamkan ini karena BU gaib itu tadi. Oke, karena orang salaf itu sudah ketinggalan zaman. Oke, ngoten niku kula. Tapi mereka lebih dekat dengan Tuhan daripada kita. Enggak, malah justru sudah ketemu. Mereka malah sudah ketemu Tuhan. Lah kita kan masih hidup jadi ngoten niku. Iya wis ketemu lho. Ora dadak ngenteni mati nyapa. Ya dia orang nomornya Tuhan, Bro. Dia ateis masalahnya. Nonton lho. Makanya dia orang nomornya Tuhan. Udah Tuhan itu kan umum, lah Allah kan sudah. Ngoten niku. Lah Allah itu bukan Tuhan. Allah itu bukan Tuhan. Allah itu bukan Tuhan. Tuhan itu apa dulu? Nah, itu Pun ya. dilanjut sing niku mau kawan-kawan. Cok. Harus bahas tauhid barang. Ngeten lho. Iki Cuk, iki maksudnya pembukaan mungkin nang gero kula seru. Bahas Rahman Rahim. Nakdun. Bundel perkara kan Bukan mari toko. Mergane bar debat syaratnya wong ati kan kudu barang ibad kan ruwah lho. Dek. Nyapa kok muni online sing domon iki mergo iku ora muni salam sik ngomongane bek. Sebab barake enggak ada ketika ngangkat. Wi hukume apa? Oh, ngoten lho nggih. Terus lek
cara hukume wong biyen-biyen iki enggak kanggo saiki. Terus sampean saiki gawe hukume sapa? Kan takoyi ro astam ditakoyi. Iya, tapi sing kok nggih hukume sapa? Tak takoni hukume sapa saiki kok nggih? Undang-undangnya siapa? Ya cedak dhewe. Nggih undang-undang Mbak. Ada kayak tapi gawe dhewe. Gampang lho. Ngoten lho maksudnya kuwi. Lah nggih, maksudnya kan gini, kau bilang hukum sudah tidak pantas pakai saiki orang. Loh sekarang yang kau pakai hukumnya siapa? Kembali ke Al-Qur'an dan sudah. Lah, apa aku bisa? Mboten sakit. Lah iya makanya iku gak bisanya di situ. Lah makanya tak omongi lek kowe gak oleh hukume wong-wong sing awake wong awake dhewe goblok. Ora nggih hukume wong pinter, gak hukume sapa? Yo oleh bener-bener, tapi tak takok dhisik gak hukume sapa? Apa HTI? Enggak masalah. Sing kok nggih hukume sapa dhisik ngono lho. Tak omongni nggih hukume sapa? Lek aku mangi hukume wong alamat salah sebab iki. Ning kok enggak pantes. Terus sing kok nggih hukume sapa dhisik? Berarti bikin kesepakatan. Nah, oleh. Oleh, tapi sepakatan bisa gak dasar apa gak dasarmu apa? Bisa mentafsir Quran sendiri apa enggak? Enggak. Bisa enggak? Enggak bisa, ya semono wae. Enggak. Enggak wis sampai kowe muni enggak pantas, kowe kudu lho sing pantas sing ndi gawe hukum. Sekarang negara tahun 45 undang-undang ya. Sekarang ada undang-undang ada dasar tetap ada undang, tapi tetap ada yang dipakai undang-undang. Ora iso langsung terus undang itu enggak pakai. Sudah ketemu dasarannya. Dasarannya dinisbatkan kepada negara-negara barat saja karena mereka sudah terbukti maju sukses. Terus ini Dari sisi mana? wah ini Indonesia. Lah makanya. Indonesia Niki salah satu contoh barang yang nggak perlu dicentang. Niki. Itu kan nggak ada centang-centangan. Indonesia jos nomor 1 ya. Enggak, maksudnya iki wong iki masalah hukum agama kok muni barat gawe hukum agama. Iki ngalor ngidul apa ngitan kulon? Lah berarti kan agama hanya mengajak kita ke arah kemunduran kan? Enggak maju. Bodoh we. Bodoh. Nah, agama itu keterangan, tidak menjadi kerusuhan. Kalau yang kau pakai itu adalah mengajak kerusuhan. Percaya enggak? Asal tak buktikan bisa. Mana buktinya? Gini. Wong lek wis tuku roh ngene iki barang ya. Wong njik ngomongane wis roh barang ora. Kan enggak ada kecewaan to. Lek nek guru barang kecewa apa ora? Niki kula kan mendhet ya. Kula pika. Lah kula kecewa ternyata mboten enten wortele ten mlebete. Enggak, maksudnya lho sing kok tuku. Jelas kan wis roh. Bodol enggak roh. Iku duk lumpia malah telo basa iki kok. Wis mendi? Nang ndi? Nek online saged direfund niku wau. Nek online kan saged dikembalikan dan uangnya kembali 100%. Niku wau sampun kula semerepaken kalih. Ya lek oleh terpayak oleh godhong. Saged dikembalikan niku. Ora iso godhong ora roh manuk. Akeh sing bodho kan. Kamu lah godhong piye jali? Lah iki lek Islam iki jelas enggak ada. Artinya gini loh Mbak, maksudnya kan ada ditutup Mbak Mak. Oleh itu makanya enggak ke semuanya bisa tuh lek bodong. Enggak mboten, permasalahannya iku jenengan dereng ngertos dunia online. Ora mesti. Kabeh ngerti kan. Ora ngerti. Kabeh enggak ngerti. Sakniki jenengan berbicara tentang hukum jual beli online, tapi jenengan dereng ngertos apa itu refund, apa itu reject, apa itu return. Nah terus pripun jenengan Wis ngenten mawon ta salah. Agama melarang kita membeli sesuatu yang tidak ada di depan kita. Sama ngalalnya itu gimana caranya? Agama melarang kita membeli sesuatu yang tidak ada di depan kita. Sama ngalalnya itu. Oke, yang pertama, jenengan itu menyampaikan klaim itu ada atas dasar pemahaman sampean mengenai agama, bukan berarti agama. Wala BUIB. Ya ini saya lewatkan Zakaria mengatakan menurut beliau yang lebih tahu agama ya. Oke, 500 tahun lalu. Lebih tahu beliau apa tahu kita? Ya, untuk kasus yang 500 tahun lalu memang lebih tahu dia, tapi untuk 500 tahun kemudian kan perkembangan sudah maju. Ya, kira-kira ini atas dasar beliau dawuh seperti itu berdasarkan hadis Quran apa tidak? Kalau di situ nggak disampaikan berarti karangan bebas mungkin saya nyasuh. Nah inilah ini bedanya jenengan dengan
para ulama itu beristimbat mencari hukum itu lewat Al-Qur'an dan hadis. Nah, itu Tidak tadi dalil mungkin. Quran hadisnya di mana? Lek temu piye lek temu Kulo ikut jenengan. lek temu ikut kula saklawase gak oleh ingkar ya. Ndak oleh ingkar ya. Saklawase kudu manut. Dengan syarat hukum itu nggak terpatahkan oleh saya ke depannya. Loh, iki aku orang ngomongin Quran hadis sama nentang. Nah itu kan pemahaman jenengan mengenai Quran hadis, bukan Quran hadisnya yang asli. Al-Quran baina dafatil mushafil la yantiqu wa innama yatakallamu bihi ar-rijalu. Nggih, terus? Dan itu tadi Quran itu hanya benda mati. Dia hanya berada di antara dua sampul. Nggih. Dia nggak akan berbicara, Nggih. tetapi manusialah yang kemudian akan membicarakannya. Oh ya. Kita ngomong, jadi adewe iki apa jenenge? Berarti semuanya kulun muhtamilun nggih. Berarti semuanya itu hanya asumsi umat. Itu sama dengan kita. Betul, seperti sama. itu. Makanya Sekarang saya tanya, ketika ada satu saja. Punya orang tua? Punya orang tua? Nggih. Punya orang tua. Di Al-Qur'an itu dikatakan saya contohnya sampai oleh orang tua ini berbicara baik kepada orang tua itu perintah di Al-Qur'an. Itu perintah di Al-Qur'an yang saya ucapkan. Kayak sama jangan ngomong nih. Sama dia percaya kudu ngomong apik ngene wong tua. Nggih. Lha nyapa kok percaya? Dengan argumen Nyapa kok percaya? Itu hanya masalah iman, Pak. Itu hanya masalah kepercayaan. Lho kula wis tau koyo sampean. Kula janggane Imam Syafi'i jaman sakmono. Kula muni, Gus, Imam Syafi'i niku menungso. Pasti salah. Tidak mungkin selamanya benar. Setuju nggih? nggih sepakat. Pasti punya kesalahan. Wong al-insanu khalaqatu anis. Nggih, terus. Itu mudah. Sekarang orang siapa yang sama percayai? Saya tanya. Siapa orang yang sama percayai? Yang saya percaya Paling sama percayai? Jawaban. Tidak ada. kalau paling enggak. Nabi Muhammad percaya dengan Nabi Muhammad? Manusia Nabi Muhammad, manusia. Belum tentu juga. Loh, ya, aku tanya, sama percaya apa tidak itu? Soalnya yang dipercaya apa dulu? Kita melihat konteksnya. Agama, ini masalah agama. Karena Iya. kita membahas fikih syariat agama Islam. Oke, Oke, sama paling percaya dengan siapa? Nabi Muhammad. Pernah bertemu dengan Nabi Muhammad? Belum. Lah terus kok percaya dengan beliau? Berarti kepercayaan itu dilewatkan orang lain dengan argumen. Siapa? Siapa itu? Orang itu siapa? Bisa jadi kiai. Siapa? Yang Saman percaya siapa? Oh jangan bisa jadi. Hari ini Saman beragama lewat siapa? Campur aduk. Iya siapa? Satu saja. Dikembalikan kepada itu tadi. Satu saja sebutnya sama aja bulat mas. Mungkin saya ambil contoh dosen saya, Siapa? Dosen Saman. Ustaz Rauf. Mungkin salah tidak Ustaz Rauf? Mungkin salah. Kenapa jangan percaya dengan dia? Tapi saya melihat argumennya. Saya itu melihat sebuah klaim itu dikembalikan kepada Nggih, mau.